Kenapa sistem Dajjal itu fitnah terbesar? Karena masuk di semua ini. Saya baru paham, Masya Allah ternyata betul kata Nabi. Dajjal dan fitnahnya itu adalah fitnah terbesar sejak Adam dilahirkan. Arsiteknya apa? Iblis. Sistemnya sistem Dajjal. Orangnya yang juga akan menghimpun sebagai himpunan terakhir, menggiring sebagai trigger untuk menggiring manusia-manusia terakhir, sosok ini dihormati supaya orang datang tuh wah kayak oke, baik. Keinginan, nah ini dia, ingin lewat ritual bisa cepat, ingin cepat kaya, ya, atau kekuatan selain Allah. Karena melalui Allah mah, saya doa udah jungkir balik, nggak pernah dikabulkan, tapi ke Gunung Kumungkus, kenapa saya bisa dikabulkan? Kepada Allah susah. Ya bukan susah, entenya masih berbuat syirik, masih segala macam ya, masih banyak urusan. Jadi begitu, ingin instan, cepat. Oke, lalu kemudian aksi, melakukan praktik syirik, pergi ke dukun, ya nyuap orang, ritual, ada macam-macam semula. Ideologi yang menjanjikan yang tidak jelas, akhirnya kadang-kadang tidak sesuai dengan bimbingan agama. Ini kecanduan perilaku syirik, pemicunya jelas, keinginannya jelas, aksinya juga jelas. Ingin cepat kaya, karena memang kaya itu nikmat, keinginan. Kemudian aksinya apa? Ke dukun. Ya. Oke. Nah, ini dia. Ibarat main game, kan ada hadiah. Hadiahnya, padahal bohong-bohong semua kan. Ada senjata lebih hebat, hadiahnya koin. Padahal kan cuma dunia maya saja. Tapi senang main game. Saya udah level sekian, terus ingin lagi, terus ingin dirangsang. Rasa tenang, atau karena ada uang, bisa ditukar dan sebagainya. Sehingga ada semacam reward yang sifatnya semua keduniawian. Reward karena akhirat mah nggak jelas, gaib semua. Janji ke surga, kan belum tentu katanya ke surga. Dari mana ente tahu ente masuk surga? Usaha ini, usaha itu, semuanya gaib. Jadi manusia itu lebih senang dengan nyata, ya. Nah ini dia, yang paling bahaya adalah otak itu mencatat hasil. Jadi ternyata benar ya, ke dukun itu lihat tuh. Ternyata benar ya, kesini itu lihat. Makanya saling bisik-membisik. Akhirnya apa? Setiap malam Jumat yang namanya makam keramat itu rame, berteruk-teruk. Saya kebetulan tinggal di Bogor dulu ya. Saya bangun ini villa Islamic Outbound. Saya bangun dari awal ya. Itu kebetulan tidak jauh dari makam keramat. Kelihatan, jadi kalau malam-malam itu kan saya agak di gunung, mobil pada truk-truk pada datang. Saya pengen sesekali datang juga. Waduh, tiap malam Jumat tuh rame, pedagang rame. Padahal itu jalannya juga jauh. Itulah ya, teman sekalian. Jadi karena apa? Karena dari ke mulut berhasil. Ya. Padahal seperti ke Gunung Kumungkus kan tidak sehat. Orang yang kesana sudah gila, sudah otaknya rusak. Tahu ke Gunung Kumungkus harus berzina. Kan ini otaknya nggak beres ini. Harus tidur dengan perempuan di sana. Dan teman sekalian mau tahu, ada yang syaratnya 11 kali, ada yang 20 kali, tergantung keinginan. Hajatnya apa? Pengen bayar hutang 1 triliun. Sudah 100 kali ke sini. Boleh ngambil perempuan dari orang lain, tapi jangan dengan pasangan kan bertolak belakang. Tapi mau tahu nggak?
Konon katanya orang sini bilang rame terus ya. Nggak tahu katanya kata siapa di sini. Lupa saya. Rame terus. Tuh bayangkan ya. Ya. Jadi itulah memang berat. Ini sebetulnya ke Gunung Kumungkos itu sudah syirik, teman sekalian. Dosanya berzina. Berzina bisa nyelesain, kan aneh. Pola pikirnya. Ketika percaya saja begitu, udah syirik. Udah dosa besar, syirik lah. Bisa menyelesaikan masalah. Oke, yang berikutnya adalah faktor sosiologis kitab tadi, ya. Kemudian faktor apa? Ilmiah, dan sekarang faktor sosiologis. Normalisasi budaya, syirik dikemas sebagai adat dan budaya leluhur agar diterima masyarakat. Karena sekalian memang dulu para pendakwah awal yang membawa Islam kadang-kadang punya strategi memang tidak frontal kepada budaya lokal. Tidak frontal. Jadi mau apa ya? Bukan mengadopsi. Ya tidak frontal lah. Syirik, haram, tidak begitu. Step by step. Namun ternyata generasi penerusnya tidak menyadari bahwa sesungguhnya bukan itu ajaran Islam yang sesungguhnya. Sehingga kita terbawa-bawa oleh budaya lokal. Ya. Sekarang kan begitu. Atas nama adab dan sebagainya, atau bahkan budaya leluhur yang bertabrakan dengan syariat masih juga dijalankan, padahal sudah berlawanan, ya. Lalu kemudian ada pengemasan modern, ramalan, jimat, meditasi, energi, manifestasi, ini diiklankan bahkan. Coba teman sekalian googling coba. Yang iklan tentang ramalan banyak loh. Yang jimat juga banyak. Dengan mahal sekian, banyak sekali bertebaran. Atau meditasi. Teman sekalian, tahu nggak? Yang meditasi itu rata-rata tidak sholat. Saya pernah ke kelompok meditasi, ya. Kebetulan kan saya dulu sering ke Bali ya jalan-jalan. Nah, ada kelompok meditasi. Ketika di hotel, Bapak mau nggak ini ada semacam meditasi gitu ya, meditasi untuk kesehatan. Pengen tahu juga saya kan kayak apa sih? Kumpul, ada orang bule, ada orang kebanyakan Islam juga. Teman sekalian, meditasi mulai jam 9, berakhir jam 4 atau jam 5:30. 14, nggak sholat zuhur. Gimana coba? Nah, jadi itu ya, dengan kemasan yang indah. Jadi jual jimat juga enggak, jimat enggak begitu. Ramalan juga enggak begitu. Atas nama kebenaran seolah. Bahkan dukun-dukun bismillah dulu. Kalau kita perhatikan ya. Nah, ini dia. Korbannya makin banyak. Industri hiburan. Dajjal melalui hiburan. Ini faktor sosiologisnya. Film, musik, game. Saya sekarang paham teman sekalian. Setelah ini menggali ya, makanya Allah kenapa tidak ridhoi kita. Dulu ada game akhir zaman. Dulu kan saya punya ide game akhir zaman. Ingin masuk, tujuannya baik. Ingin supaya mengalihkan game-game yang tidak bermanfaatnya ke game akhir zaman. Jadi perang dengan Dajjal lah, perang menghadapi krisis pangan, gamenya itu begitu. Kan bagus ini tujuannya. Tapi Allah Maha tahu, mungkin lebih banyak mudaratnya barangkali ya. Atau di situ ada syiriknya mungkin, kecanduannya dan sebagainya. Nah maka tidak Allah ridhoi. Apapun rencana kita yang sifatnya ada keduniawian, Allah gagalkan di sini semua. Teman sekalian. Yang berhasil justru yang murni, tidak ada hubungan. Kita berhasil, contohnya sekarang ini. Jadi dulu saya punya ide sampai 6. Kenapa? Pikiran saya kan masih setengah duniawi. Ya takut juga kita di sini masa nggak makan. Kita harus ada usaha sampingan lah, segala macam ya. Tapi ternyata saya baru paham bahwa orang ujrah itu Allah yang nanggung semua. Dan itu benar. Jadi lo gagalkan loh.
Padahal saya itu dikenal ketika menjadi orang profesional itu dikenal tangan dingin lah. Apa yang saya garap berhasil ya, jangan gagal ya. Tapi sekarang kok ini gagal juga. Saya baru sadar sekarang ini bahwa termasuk game akhir zaman gagal dan semua gagal yang mengandung unsur ada sifat duniawi. Dah di sini itu betul-betul tidak ada jual beli, tidak ada transaksi apapun kecuali transaksi dengan Allah. Ya, adapun teman-teman dalam singkongan apa untuk kebutuhan kita supaya menunggu takdir Allah ya terhadap kita dan terhadap dunia ini. Oke, baik. Nah, begini rekan sekalian. Yang ketiga, poin ketiga, Dajjal sebagai arsitek syirik masal. Dari sisi kitabiah, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan di bumi, ya. Memaksa manusia memilih antara beriman dan kafir. Dari sudah mulai, dari semuanya. Dajjal, saya punya keyakinan tidak akan ngomong, sayalah Allah itu, tidak. Mustahil, dan itu orang nggak percaya malah. Kalau ngaku Tuhan, ya bisa. Karena uang pun Tuhan, mobil pun Tuhan, yang lain pun Tuhan, banyak Tuhan-Tuhan. Ya banyak tokoh-tokoh yang sudah saya bilang, yang saya mau diseret ke kasus hukum, kan saya terang-terangan. Dia mengaku Tuhan dan ingin dipertuhankan ya. Nah, banyak Tuhan-Tuhan kita itu. Banyak tokoh agama sebagai Tuhan, banyak. Ya. Berlebihan, bahkan menyaingi Tuhan. Sujudlah segala macam. Jadi, kan sekalian, jadi wajar Dajjal itu ngaku Tuhan, tapi tidak akan mungkin sayalah Allah itu. Enggak, saya yakin. Dan ternyata dalam mubasyiratnya itu enggak begitu. Tapi tanpa disadari, dia dipertuhankan. Oke, ya, baik. Dari tinjauan Islamiyah, kontrol massal melalui media, ekonomi, dan teknologi adalah sarana. Benar kan? Kata Jenderal Torikun. Jadi, Jenderal Torikun itu tinggal sedikit lagi lah dapat hidayah saja. Waduh. Itu luar biasa itu. Kenapa? Karena pengetahuan digitalnya dahsyat. Karena dia bisa memahami sandi-sandi yang bertebaran di dunia maya ini, ya. Makanya lembaga sandi negara itu kan intelijen kuat, intelijen dari sisi dunia maya ya, salah satu fungsinya. Jadi sebetulnya memang Dajjal dan iblis terutama ya, iblis sudah masuk kepada hati-hati semua orang di dunia ini, baik mulai orang kafir, mulai siapa, mulai orang Yahudi, untuk menggiring memang, mengiring kepercayaan kepada selain Allah itu. Karena janji tadi kan di ayat Quran itu jelas, iblis itu memang sudah komitmen untuk menyesatkan manusia dari segala arah kan, ya, menggiring manusia, lalu membuat ketergantungan emosional dan material pada sistemnya. Jelas, teman sekalian, makanya kecanduan ini berat. Ketergantungan emosional. Contohlah, emosional manusia belanja. Sekarang tuh diciptakan sistem belanja yang one stop shop, shopping. Jadi segala macam ada. Kita di sini maunya hanya beli pulpen. Pulang-pulang jadi 10 jenis macam. Itu diciptakan begitu. Dan saya alami juga memang, ya, sudah susah memang. Makanya harus digantilah. Sistem itu harus diganti semuanya. Oke, baik. Menghapus fitrah tauhid dari generasi muda. Bahkan, bayangkan rekan sekalian, banyak yang ngaku tokoh agama. Waduh, itu Dajjal bener itu. Prinsipnya ya, ditanya. Kalau nanti di kuburan ditanya, man robuka, nyebutin nama Habib. Terus apalagi tanyanya?
Terus Habib lagi. Ada juga lagi menggajarkan Mama Gufron, sebutin aja Mama Gufron. Selesai malaikatnya, coba. Kan ini terang-terangan. Saya kadang-kadang diulang-ulang dan berpikir ulang. Ini kok bisa begini gitu ya? Di depan banyak orang. Mama Gufron sebutkan. Selesai katanya. Jadi bagaimana ini? Ini kok rasanya kok kita iman yang paling rendah pun gak masuk akal. Kok bisa gitu ya? Dibutin Habib terus. Siapa Allah Muhabib? Siapa Nabi Muhabib? Coba. Habib pula. Jadi udah gila kalau menurut saya. Udah gila semua lah. Jadi kecanduan syirik. Namanya kecanduan syirik. Namanya kecanduan. Teman sekalian kan apapun jadi diambil alih. Namanya kecanduan. Mohon maaf ya, ada perempuan kecanduan. Ya jual diri lah. Yang tadinya mungkin 2 juta harganya. Ini sekarang karena butuh 100.000 nggak apa-apa lah. Kecanduan, ya kan? Jadi kecanduan syirik itu merusak semua. Mengapa disebut kecanduan syirik? Nah ini dia jawabannya. Secara rohani hati merasa nyaman, aman saat mendapat hasil dari cara yang salah dan sulit meninggalkannya. Malah ngajak orang lain, ke gunung kumus yuk. Udah mah gak susah, puasa malah lapar. Kalau ke gunung kumus mah malah senang. Ya. Gitu. Kan jelas puasa mah capek, kepada Allah mah capek lah. Saya bertahun ini hidup doa terus. Kayaknya susah hidup itu. Ke gunung kumus mah tokcer. Udah mah nikmat tokcer lagi. Coba. Aduh. Berat ya. Secara biologis apa? Dopamin memperkuat perilaku itu sama seperti kecanduan narkoba dan judi. Dopamin tahu? Kesenangan. Ya main game senang, semua main handphone senang, semua sajian itu senang. Itulah yang menjebak. Makanya teman-teman sekalian, kenapa sistem Dajjal itu fitnah terbesar? Karena masuk di semua ini. Saya baru paham, Masya Allah ternyata betul kata Nabi. Dajjal dan fitnahnya itu adalah fitnah terbesar sejak Adam dilahirkan. Arsiteknya apa? Iblis. Sistemnya sistem Dajjal. Orangnya yang juga akan menghimpun sebagai himpunan terakhir, menggiring sebagai trigger untuk menggiring manusia-manusia terakhir. Sosok Dajjal manusianya nanti juga lahir. Nomor 1 katanya, mencari solusi dan membawa solusi. Secara sistemik, jaringan sosial ekonomi media membuat seseorang terus terpapar stimulus syirik sehingga berpikir itu hal biasa. Nah itu dia sekarang kalian ya. Gara-gara cuci mobil karena mobilnya kotor, pengen bersih terus ke tempat cucian pada jam sholat, akhirnya sholat berjamaahnya lewat. Bahkan karena ada sesuatu yang menarik atau apapun, lewat juga sholat. Banyak sekali. Karena itu mobil berarti sudah dipertuhankan tanpa disadari. Kenapa? Karena semua sudah terpapar stimulus syirik. Makanya kita hilangkan satu-satu. Teman sekalian, ada yang bermimpi nih, ya. Sebelum ke sini, ada seseorang sebelum ke sini. Di sini ada syirik, masih ada syirik. Maka hari ini salah satu nanti di musyawarah, hari ini ada razia syirik, ya. Jelas sistem ekonomi, sistemik, semua hampir terbelit hutang. Jadi sudah sistemik, artinya tanpa disadari oleh kita semua. Makanya itu terbesar itu rekan sekalian ya. Berikutnya, poin kedua dari bab Dajjal sebagai arsitek syirik masal.
Gambaran rantai sistem iblis sama dengan Dajjal dan kecaduan syirik. Iblis desain rencana hidup tuh. Maka untuk melawan setan itu kita lahirkan roadmap dan kita lahirkan blueprint. Kita sudah janji, komitmen, apapun gangguan kita, leher sudah mau ditebas pun, kita terus menggarap untuk menghancurkan desain iblis ini dengan melahirkan blueprint dan roadmap, ya. Jadi saya kalau bicara Dajjal iblis itu pengen marah aja, ya. Karena sekalian, jadi mereka menghancurkan tauhid, kita akan memunculkan lagi konsep itu. Makanya tidak main-main. Walaupun saya harus kena fitnah terus-menerus dengan langkah-langkah yang mungkin orang lain bilang, wah ini Kang Diki masih main di sekitar syahwat saja. Ya, tuduhan orang begitu, ya. Karena sekalian, saya dan kita harus mensukseskan blueprint dan roadmap. Ini semua adalah bagian dari rencana kita untuk pada puncaknya kita akan melahirkan roadmap dan blueprint untuk menghancurkan, melawan sistem Dajjal. Selama ini yang Anda terapkan itu sistem Dajjal, makanya Allah murka nih. Nih, sistem yang Allah kehendaki, begitu. Walaupun berat, lawannya susah, tidak terbayang oleh kita. Saya disidang oleh kelompok agama. Ente bisa baca kitab nggak? Nggak bisa lah. Gimana ente menciptakan roadmap lewat Islam? Kenapa? Ukuran mereka itu ukuran materi. Lulusan mana ente bisa bicara roadmap Islam ke depan? Begitu ukurannya, kan? Itulah dipertuhankan ilmu. Padahal mereka lupa ulama dan ilmu akan diangkat. Jelas dalilnya. Itu hadis sahih, banyak lagi hadisnya. Dari berapa rawi. Mereka singkirkan itu. Yang ada sekarang zaman petunjuk. Makanya Nabi Muhammad SAW oleh Ahlul Kitab mungkin sama ditanya, ente bisa baca nggak? Nabi bilang nggak bisa. Ente gimana sih? Nggak bisa baca, katanya. Kira-kira gitulah, ya. Lulusan mana? Muhammad, pesantrennya. Itu kesombongan Ahlul Kitab zaman dulu kan begitu. Seluruh Nabi juga begitu. Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Nggak jelasnya orang bawa nama Tuhan, baca aja nggak ngerti, isi kitab nggak ngerti, coba sama seperti sekarang ini. Makanya Nabi mengatakan penolong agama di akhir zaman itu siapa coba? Orang fajir. Nah ini kita ini orang fajir, pendosa. Saya pun seabrek dosanya, ya, mengakui. Oke, jadi jelas kita sudah komit, kita lawan sistem Dajjal dengan konsep berdasarkan petunjuk dari langit, ya. Maka musuh kita itu berat sebetulnya, bukannya tokoh agama, karena hampir semua sudah kecanduan syirik, tapi Dajjal sekaligus iblis sekaligus. Makanya di sini banyak fitnah, banyak. Nanti tuh teman sekalian, nih sebentar lagi lihat. Akan menguji keimanan teman-teman, ya. Lihat aja coba. Tapi biarlah nanti mungkin saya sampaikan. Ya, sebentar lagi akan menguji keimanan Anda ada semua, ya. Sampai di mana Anda punya kekuatan. Sama halnya dengan ketika Nabi mengaku apa namanya? Kesilaturahman apa? Isra Mi'raj. Kan semuanya sahabatnya siapa? Kecuali siapa coba? Satu. Abu Bakar. Tuh, menguji kan? Tuh, apa Nabi melingkup di kasur kok? Gimana mungkin? Tuh, kan?
Padahal Allah itu maha, ya semuanya milik Allah, mau gaib apa? Ya gaib gampang. Walaupun tidur 1 jam, tapi Allah dimensi waktu yang berbeda. Allah bisa keliling kita dunia. Seolah-olah perjalanan itu ratusan tahun mengenal seluruh dunia. Hanya tidur 1 jam bisa. Sangat mungkin 1 menit pun bisa. Tidur 1 menit langsung mimpi. Mimpi, ya Allah, kok saya dikenalkan oleh Allah keliling dunia kayak ratusan tahun. Seluk-beluk dari mulai kutub utara, kutub selatan, saya diperjalankan. Mungkin, loh, dimensinya beda, bro. Kita 1000 tahun bagi Allah 1 hari itu. Tapi banyaknya apa itu? Makanya rekan sekalian, siap-siap ya. Kita akan disaring lagi di sini. Orang yang, wah, gimana nih? Gimana kita nih? Wah, gimana nih? Hati-hati ya. Ini nanti ujiannya berat. Oke. Jadi Dajjal dan kroninya bangun sistem global yang mengajarkan selain Allah bisa menyelamatkanmu. Itu dia. Uang. Banyak-banyak uang. Kalau kamu sakit, nanti gampang ke rumah sakit yang nyaman. Jadi dicari dulu penyakit. Dengan apa? Dengan pulang malam. Ya kan? Padahal tujuannya ingin supaya banyak uang. Supaya kalau sakit, bisa sembuh. Padahal dia sendiri nyari penyakit. Habis-habisan kerja. Melumur lagi. Wah, segala macam ya. Oke, industri dan budaya menciptakan kebiasaan, tren, dan kepercayaan yang memicu perilaku syirik. Oke, makanya saya bilang, ini tema ini 1-2 minggu ke depan akan terus bicara syirik. Sekali lagi, mari kita sama-sama berkomitmen. Jangan kepada saya. Kalau kepada saya, Anda gampang berkhianat. Dan saya tidak ingin dipertuankan. Berkomitmenlah kepada Allah bahwa kita siap menghadapi lawan terbesar, yaitu lawan Dajjal. Dan kuatkan keimanan Anda karena Anda sasaran-sasaran. Makanya saya sudah ada 100 kali bicara, lebih kali. Siapa nggak dekat dengan saya? Karena dengan saya itu pasti menderita, susah. Kalau Anda masih tidak ingin susah, jangan dekat saya, ya. Itu. Dekat dengan saya, konsekuensinya harus hidup susah, menderita, tapi insya Allah nikmat nanti dah, ya. Kenapa? Musuh kita adalah iblis dan panglimanya Dajjal. Bukan hanya di dunia ini, sistem. Dan sistem ini sudah diciptakan, sistem Dajjal ini adalah desain besar dari iblis untuk menjerumuskan manusia. Tidak main-main, sementara kita bukan ulama, sementara kita bukan siapa-siapa. Dan kita adalah orang-orang yang banyak dosa masa lalu.